Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari kekurangan uang? Menyadari bahwa kesalahan demi kesalahan kecil yang dulu kamu abaikan ternyata jadi bom waktu. Yang meledak saat kamu sudah nggak punya banyak pilihan. Banyak orang baru sadar ketika usia tak lagi muda, tenaga tak lagi kuat, dan peluang tak semudah dulu. Tapi saat itu, semuanya sudah terlambat. Di video ini, kita akan bahas 10 kesalahan keuangan yang kelihatan sepele saat masih muda, tapi bisa bikin kamu menyesal di masa tua. Dengarkan baik-baik, karena jangan sampai kamu jadi salah satu yang cuman bisa bilang, andai saja dulu aku tahu. Banyak orang terjebak dalam satu kalimat yang kelihatan manis, tapi pelan-pelan mematikan. Mumpung masih muda, nikmati hidup. Masalahnya, hidup itu bukan cuma soal hari ini. Kita lupa. Kesenangan instan selalu datang dengan harga. Dan seringkali, harga itu dibayar nanti. Begitu gaji naik sedikit, langsung cicil HP baru. Dapat bonus, langsung booking liburan. Padahal, tabungan, nol. Investasi, belum ada. Utang, diam-diam numpuk. Gaya hidup yang dipaksakan membuat kita terlihat sukses di mata orang lain. Tapi di balik itu semua, kita makin jauh dari kebebasan finansial. Saat masih muda, kamu mungkin mikir, nanti juga bisa ditambal. Tapi kalau pola ini terus diulang, nanti itu nggak akan pernah datang. Di masa tua, ketika penghasilan berhenti tapi kebutuhan tetap jalan, kamu akan sadar. Hidup nyaman itu bukan soal terlihat kaya, tapi tentang punya cukup untuk hidup tanpa takut. Dan gaya hidupmu hari ini bisa jadi penentu. Apakah kamu akan menyesal atau bersyukur di masa depan? Hidup nggak selalu berjalan sesuai rencana, tapi banyak orang hidup seolah semuanya akan selalu baik-baik saja. Gaji langsung habis, tanpa sisa, tanpa cadangan, tanpa rencana. Padahal cukup satu kejadian aja. Motor rusak, orang tua sakit, PHK mendadak, semuanya bisa hancur dalam hitungan hari. Tanpa dana darurat, kamu nggak punya pilihan, terpaksa ngutang, jual barang penting, atau bahkan menyerah pada keadaan. Dan saat itu, stres bukan lagi cuma soal mental, tapi soal bertahan hidup. Padahal dana darurat nggak harus besar, cukup 3-6 bulan biaya hidup. Dan itu bisa dikumpulkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Bukan nunggu ada uang lebih, karena biasanya nggak akan pernah ada. Dana darurat adalah bukti kamu menghargai masa depanmu. Itu bukan tanda takut, tapi tanda kamu berpikir panjang. Karena orang bijak itu bukan yang nggak pernah kena badai, tapi yang selalu siapin payung sebelum hujan turun. Masih muda, nanti aja dulu investasinya. Kalimat ini terdengar aman, tapi justru disitulah jebakan terbesarnya. Setiap tahun kamu menunda, kamu bukan cuma kehilangan potensi uang, tapi kehilangan waktu. Dan itu jauh lebih berharga. Uang bisa dicari, tapi waktu tak pernah bisa diulang. Bayangkan dua orang. Yang satu mulai investasi sejak usia 20, cuma Rp500.000 per bulan. Yang satu lagi baru mulai di usia 30, tapi Rp1 juta tiap bulan. Saat usia 50, siapa yang hasilnya lebih banyak? Bukan yang setor lebih besar, tapi yang mulai lebih awal. Karena investasi itu seperti benih. Semakin lama dibiarkan tumbuh, semakin besar pohonnya, semakin lebat buahnya. Tapi kalau kamu terus menunda, kamu sedang menanam di tanah yang makin lama makin tandus. Di masa tua nanti, kamu bisa menyesal bukan karena nggak punya uang, tapi karena dulu kamu terlalu yakin bahwa waktu akan selalu berpihak padamu. Punya pekerjaan tetap itu nyaman, tapi terlalu nyaman bisa membuatmu buta. Banyak orang merasa aman karena ada gaji bulanan, lalu lupa membangun sumber penghasilan lain. Padahal hidup nggak pernah bisa ditebak. Industri bisa berubah, perusahaan bisa tutup, kesehatan bisa menurun. Dan ketika satu-satunya sumber penghasilanmu hilang, baru kamu sadar. Kamu nggak siap sama sekali. Masalahnya, saat usia sudah tak muda lagi, memulai dari nol bukan hal yang mudah. Itulah kenapa penting untuk mulai menciptakan aliran uang kedua, walaupun kecil, walaupun belum stabil. Entah dari bisnis sampingan, jualan keahlian, atau investasi. Bukan karena kamu serakah, tapi karena kamu sadar, gaji bukan jaminan selamanya.
Orang bijak nggak menaruh semua harapan di satu pintu. Mereka bangun banyak jendela, supaya saat satu tertutup, masih ada cahaya yang masuk. Karena kemandirian finansial bukan datang dari gaji besar, tapi dari kemampuanmu bertahan, bahkan saat gaji itu berhenti. Kamu pasti tahu, rasanya tergoda. Cicilan 0%, pay later instan, promo-promo yang bilang gampang dan cepat. Tapi pertanyaannya, mudah untuk apa? Untuk memiliki atau untuk terjerat? Utang konsumtif seringkali terasa ringan di awal. Cuma Rp200.000 per bulan. Lalu tambah satu barang lagi. Dan lagi. Tanpa sadar, kamu mengikat masa depanmu demi kenikmatan sesaat. Masalahnya bukan di besar kecilnya cicilan, tapi di niat dibaliknya. Kalau kamu berutang untuk sesuatu yang gak menambah nilai atau pemasukan, maka sebenarnya kamu sedang mengorbankan kebebasanmu sendiri. Di masa tua, yang kamu pikirkan bukan hanya utangmu, tapi semua kesempatan yang hilang karena kamu gak bisa nabung, gak bisa investasi, gak bisa ambil keputusan. Karena terikat tagihan yang kamu ciptakan sendiri. Utang konsumtif itu seperti candu. Sekali terlena, sulit untuk kembali. Sebelum kamu menyesal, tanyakan ini sebelum mencicil. Apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan yang aku bungkus dengan alasan? Uangnya habis kemana ya? Kalimat ini sering muncul bukan karena kamu boros, tapi karena kamu buta. Tanpa catatan, semua jadi samar. Kamu cuma menebak-nebak, bukan benar-benar tahu. Dan dalam urusan uang, ketidaktahuan itu bisa sangat mahal. Mungkin kamu pikir, cuman jajan kopi 30.000. Tapi kalau tiap hari, itu sudah hampir 1 juta sebulan. Dan kalau kamu punya 3-4 kebiasaan kecil seperti itu, tahu-tahu, 1/3 gajimu hilang. Ini bukan soal jadi pelit atau terlalu ngatur setiap rupiah. Tapi kamu harus tahu kemana uangmu pergi, sebelum uangmu pergi tanpa pamit. Mencatat pengeluaran itu nggak rumit. Pakai aplikasi, buku kecil, atau spreadsheet sederhana pun cukup. Tapi efeknya luar biasa. Kamu jadi sadar pola hidupmu, tahu apa yang bisa dipangkas, dan mulai bisa menyusun strategi keuangan yang sehat. Karena kalau kamu nggak kendalikan uangmu yang akan mengendalikan hidupmu. Kita sekolah belasan tahun, belajar rumus fisika, sejarah dunia, bahkan menghafal tabel periodik. Tapi ironisnya, jarang ada yang mengajarin cara mengelola uang. Padahal uang adalah salah satu hal paling menentukan dalam hidup kita. Banyak orang kerja keras sepanjang hidup, tapi hasilnya gaji besar habis tanpa jejak. Investasi nyasar, tertipu janji return tinggi, atau ikut tren tanpa tahu apa yang sebenarnya dia ikuti. Literasi keuangan itu bukan soal jadi ahli saham atau tahu semua istilah investasi, tapi soal hal dasar. Bisa bedain kebutuhan dan keinginan. Paham bikin anggaran. Bisa baca risiko sebelum ambil keputusan. Saat kamu tua nanti, yang kamu sesali bukan cuma uang yang hilang, tapi peluang yang terlewat karena kamu terlalu malas untuk belajar. Padahal cukup 1 buku, 1 video, 1 mentor, itu bisa jadi titik balik. Jangan tunggu krisis untuk belajar. Mulailah sekarang, karena semakin kamu paham uang, semakin kamu bisa mengendalikan hidupmu sendiri. Banyak orang merasa, asuransi itu buang-buang uang. Lagian saya sehat, saya kuat. Ngapain bayar sesuatu yang belum tentu dipakai? Tapi justru karena hidup tak pasti, asuransi itu penting. Kamu nggak bisa menebak kapan sakit datang, kapan kendaraan rusak parah, atau kapan kamu kehilangan penghasilan karena sesuatu yang tak terduga. Asuransi bukan soal untung rugi jangka pendek, tapi soal perlindungan jangka panjang. Bayangkan ini, kamu udah nabung dan investasi bertahun-tahun. Lalu tiba-tiba, kamu sakit parah. Biaya rumah sakit menghabiskan semuanya dalam seminggu. Kalau saja kamu punya proteksi, kamu nggak perlu kehilangan semua yang sudah kamu bangun hanya karena satu insiden. Asuransi itu bukan tanda kamu takut, tapi tanda kamu peduli. Peduli pada diri sendiri, peduli pada keluarga, dan peduli pada stabilitas hidup yang kamu bangun susah payah. Banyak orang bekerja keras sepanjang hidup, tapi lupa satu hal pasti. Suatu hari, mereka tak bisa bekerja lagi. Pensiun itu bukan pilihan. Itu kepastian. Entah kamu siap atau tidak. Ironisnya,
kita justru sering menyiapkannya paling terakhir. Atau bahkan tidak sama sekali. Sebagian bilang, nanti aja, masih lama, tapi waktu nggak pernah jalan pelan. Dan masa depan nggak bisa diselamatkan dengan penyesalan. Bayangkan dirimu di usia 60, tenaga tak lagi kuat, pekerjaan makin sulit didapat, tapi biaya hidup tetap menunggu. Kalau kamu nggak menyiapkan pensiun dari sekarang, dari mana kamu akan hidup? Menabung dan investasi untuk pensiun bukan soal tamak, bukan soal takut, tapi bentuk cinta. Cinta pada dirimu yang tua nanti. Karena tak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa jadi beban hanya karena dulu kamu tak merencanakan hidup dengan bijak. Pensiun yang tenang, bukan hadiah, tapi hasil dari keputusan-keputusan cerdas yang kamu buat hari ini. Apa artinya warisan? Kalau generasi berikutnya tak tahu cara menjaganya, banyak orang kerja mati-matian, bangun tabungan dan aset bertahun-tahun, lalu lupa satu hal penting, mengajarkan cara mengelola keuangan ke anak. Akibatnya, harta itu habis dalam sekejap. Karena mereka diberi uang, tapi tidak pemahaman. Padahal, mengajarkan keuangan sejak dini bukan tentang angka, tapi tentang disiplin, tentang tanggung jawab, tentang menghargai proses dan usaha. Kamu nggak perlu jadi pakar. Cukup mulai dari hal kecil. Ajak anak bicara soal menabung, soal menunda keinginan, soal nilai dari kerja keras. Kalau kamu ingin warisanmu bertahan, bukan jumlahnya yang harus besar, tapi pemikiran anakmu yang harus dewasa. Karena warisan terbaik bukan angka di rekening, tapi pola pikir yang sehat tentang uang. Itu yang membuat mereka mampu mengelola apapun yang mereka punya, sebesar atau sekecil apapun itu. Uang memang bukan segalanya, tapi kesalahan dalam mengelolanya bisa merusak banyak hal yang paling berarti dalam hidup. Hubungan, kesehatan, bahkan masa depan. Semua kesalahan tadi bukan untuk menakutimu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa waktu berjalan cepat dan kebiasaan hari ini adalah nasib esok hari. Menunda satu keputusan kecil bisa berujung penyesalan bertahun-tahun. Tapi kabar baiknya, kamu masih punya waktu. Selama kamu sadar sekarang, kamu masih bisa membenahi arah. Mulailah dari satu langkah sederhana, satu kebiasaan baru, satu keputusan bijak yang kelak kamu syukuri. Karena di masa tua nanti, kamu hanya akan hidup dari keputusan-keputusan yang kamu buat hari ini. Pilihlah dengan bijak. Kalau video ini membuka matamu, bantu orang lain juga terbuka. Bagikan ke satu teman atau keluarga yang kamu sayangi. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bisa menyelamatkan masa depan mereka. Dan kalau kamu ingin terus belajar, jadi pribadi yang bijak secara finansial dan emosional, klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar. Kesalahan mana yang paling bikin kamu tersentak hari ini? Karena refleksi adalah awal dari perubahan. Dan perubahan terbaik selalu dimulai sekarang.